Pada zaman modern, prasasti juga merujuk kepada segala sesuatu tulisan yang dituliskan atau dipahat pada batu maupun logam. Penemuan prasasti pada sejumlah situs arkeologi menandai akhir dari zaman prasejarah, yakni babakan dalam sejarah kuno Indonesia yang masyarakatnya belum mengenal tulisan. Di antara berbagai sumber sejarah kuno Indonesia, seperti naskah dan berita asing, prasasti dianggap sebagai sumber terpenting karena mampu memberikan kronologis suatu peristiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera, rahayu. Berjumpa lagi di channel Warisan Kuno, channel yang mencari dan menelusuri warisan leluhur. Di kesempatan vlog kali ini saya akan berkunjung di sebuah hutan ya, hutan jati ini tepatnya, yang berada di daerah Lamongan, Jawa Timur. Di sini saya akan berkunjung ke sebuah peninggalan kuno, yaitu di sini terdapat sebuah batu prasasti ya, yang berada di tengah-tengah hutan Gunung Jati ini. Di antara berbagai sumber sejarah kuno Indonesia, seperti naskah dan berita asing, prasasti dianggap sebagai sumber terpenting karena mampu memberikan kronologis suatu peristiwa. Ada banyak hal yang membuat suatu prasasti sangat menguntungkan dunia penelitian masa lampau. Selain mengandung unsur penanggalan, prasasti juga mengungkap sejumlah nama dan alasan mengapa prasasti tersebut dikeluarkan. Apakah teman-teman tahu arti atau istilah prasasti? Prasasti adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Penemuan prasasti pada sejumlah situs arkeologi menandai akhir dari zaman prasejarah, yakni babakan dalam sejarah kuno Indonesia yang masyarakatnya belum mengenal tulisan. Ilmu yang mempelajari tentang prasasti disebut epigrafi. Dalam pengertian modern di Indonesia, prasasti sering dikaitkan dengan tulisan di batu nisan atau di gedung, terutama pada saat peletakan batu pertama atau peresmian suatu proyek pembangunan. Dalam berita-berita media massa, misalnya, kita sering mendengar presiden, wakil presiden, menteri, atau kepala negara meresmikan gedung A, gedung B, dan seterusnya dengan menggunting pita dan penandatanganan prasasti. Dengan demikian, istilah prasasti tetap lestari hingga sekarang. Dan apakah kalian tahu penggunaan prasasti itu sebagai apa? Pada zaman modern, prasasti juga merujuk kepada segala sesuatu tulisan yang dituliskan atau dipahat pada batu maupun logam. Leluri atau tradisi prasasti pada zaman modern dapat tampak pada kebiasaan yang umumnya untuk menandai sebuah peresmian, peringatan, penghormatan, perayaan, dan sebagainya. Di kalangan arkeologi, prasasti juga sering dikenal sebagai inskripsi, dan bagi kalangan orang awam, prasasti juga kerap kali disebut sebagai batu bertulis ataupun batu bersurat. Meskipun prasasti dalam bahasa Sanskrit berarti pujian, tidak semua prasasti mengandung pujian-pujian, khususnya pada raja.
Secara umum, sebagian besar prasasti diketahui memuat keputusan mengenai penetapan sebuah desa atau daerah menjadi sima atau daerah perdikan. Sima adalah tanah yang diberikan oleh raja atau penguasa kepada masyarakat yang dianggap berjasa. Karena itu, keberadaan tanah sima dilindungi oleh kerajaan. Prasasti dapat ditemukan dalam bentuk angka tahun maupun tulisan singkat. Angka tahun dapat ditulis dengan angka maupun candra sengkala, baik kata-kata maupun tulisan. Tulisan singkat dapat ditemukan pada dinding candi, pada ambang pintu bagian atas, dan pada batu-batu candi. Bahan yang digunakan untuk menulis prasasti biasanya berupa batu atau lempengan logam, daun, dan kertas. Selain andesit, batu yang digunakan adalah batu kapur, pualam, dan basalt. Dalam arkeologi, prasasti batu disebut upala prasasti. Prasasti logam yang umumnya terbuat dari tembaga atau perunggu biasanya disebut tamra prasasti. Hanya sedikit sekali prasasti yang berbahan lembaran perak dan emas. Ada pula yang disebut tripta prasasti, yakni prasasti yang ditulis di atas lontar atau daun tal. Beberapa prasasti terbuat tanah liat atau tablet yang diisi dengan mantra-mantra agama Buddha.